Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas karunia, limpahan serta rahmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah Ramadan bulan ini insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya akhir zaman. Pengatur acara terima kasih atas waktunya. Segenap panitia Ramadan Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan saya banggakan, sehingga atas persiapan yang sangat baik terlaksana hingga malam hari ini. Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Terima kasih Pak Haji Didi, luar biasa yang saya hormati. Dewan Syariah Masjid At-Taqwa yang malam hari ini hadir di hadapan kita, mungkin Pak Bambang Setiabudi dan Bapak-Bapak yang lain mungkin sudah. Mudah-mudahan beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena mungkin banyak tugas dakwah di luar sana. Dewan Penasihat Masjid At-Taqwa beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak sepuh, pendiri masjid, Ustadz, Ustazah, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, para remaja, remaji, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 24 Maret 2024 bertepatan dengan 14 Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan datang lagi, bahkan kita telah memasuki hari yang ke-14. Insya Allah malam hari ini kita akan masuk ke malam ke-15 dan 2 hari lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah, kita akan memperingati hari yang sangat besar dalam umat Islam, yakni Nuzulul Quran. Doa malam hari ini merupakan doa terkabulnya doa setahun yang lalu, ketika doa kita waktu bulan Ramadan tahun lalu adalah doa kita adalah, ya Allah pertemukan lagi kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan hari ini kita alhamdulillah masih dikabulkan olehnya melaksanakan Ramadan. Ada sahabat kita, famili kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ikut Ramadan bulan ini. Mudah-mudahan kita kirimkan, hadiahkan doa untuk beliau-beliau yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala tidak ketemu dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, amin, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, di antara taman-taman surganya. Untuk itu sebelumnya marilah kita kirimkan doa untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita dengan lafaz Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkanlah kami berdiri di mimbar yang terhormat dan mulia ini untuk menyampaikan beberapa hal, barangkali ini untuk pada dasarnya motivasi untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita seluruhnya. Yang pertama, dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya, izinkan saya beberapa membaca teks ya Ibu, Bapak, jamaah, boleh membaca teks? Boleh ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim media komunikasi dan informasi Masjid At-Taqwa lantaran dengan media dakwah tersebut Masjid At-Taqwa menjadi dikenal luas di masyarakat. Terima kasih Pak Supardi. Nanti akhir acara saya beli pantun ya Pak. Yang saya hormati juga Imam Tarawih malam hari ini Bapak Haji Ayib. Terima kasih Pak Haji. Mohon izin.
Pertama, untuk memperbaiki wudhu dan sholat. Barangkali kita ini selama ini wudhu diantara kita, termasuk saya mungkin dengan tergesa-gesa dan asal-asalan. Barangkali untuk mulai saat ini, marilah kita wudhu kita selama ini asal-asalan. Ayo mulai saat ini perhatikan setiap basuhan harus merata dan benar-benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Insya Allah di antara kita jamaah sudah sempurna, insya Allah, amin. Kemudian untuk sholat selama ini sambil lalu tergesa-gesa, tidak tumak nina. Mulai saat ini mari kita perbaiki gerak-gerakannya, ucapan dan doa. Serta terpenting adalah waktunya. Waktu kita 24 jam sehari semalam. Waktu sholat paling cepat 5 atau 10 menit kali 5 waktu sholat. Sama dengan 50 menit. Bayangkan selama 24 jam sholat hanya 50 menit waktu untuk 10 menit waktu sholat. Begitu banyaknya waktu terbuang sia-sia. Mari mulai saat ini kita berusaha untuk memperbaiki sholat 5 waktu kita. Khusyuk, tumak ninah, tidak terburu-buru, perbanyak doa dan sholawat. Dan menyempurnakan dengan doa, Quran surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Allah dengan rendah hati dan suara lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah membuka kitab suci Al-Quran. Tidak hanya dibuka, namun dibaca perlahan, tidak terburu-buru, tartil, perhatikan tanda-tanda bacaannya. Biasakan dan terus berusaha untuk mencintai bacaan Al-Quran. Untuk memotivasi kita, jadikan baca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib, harus dibaca setiap hari. Senang, gemar, hobi, dan istiqomah. Ingat, saudaraku, jamaah sekalian, jangan sampai kita terperdaya, terlena oleh benda yang kita pegang selama 24 jam. Apa itu, Bapak, Ibu? Handphone. Handphone memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Gunakan HP dengan bijaksana untuk hal-hal yang memberikan manfaat, komunikasi, usaha, belajar, dan lain sebagainya. Kapan yang waktu paling tepat membaca Al-Quran? Karena kesibukan kita yang sulit mengaturnya, minimal setelah sholat subuh dan sebelum tidur. Ambil wudhu, mari mulailah baca Al-Quran. Hayati perlahan-lahan, minimal 1 ain. Alhamdulillah apabila lebih dari banyak lagi. Barulah tidur, insya Allah kalau sudah terbiasa melakukan hal tidak ada kata malas, apalagi terlewat. Mari kita berprinsip, Ramadan tahun ini menjadi rajin membaca Al-Quran lebih baik lagi. Quran surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, yang ketiga, membiasakan sedekah. Ibu, bapak, hadirin yang saya hormati, Masjid At-Taqwa telah menghimpun sejak awal Ramadan. Alhamdulillah, berkah melimpah seluruh jamaah, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan bentuk kepedulian, simpati, dan empati terhadap orang lain dan lingkungan. Sedekah bisa berupa uang, materi, tindakan, ataupun perbuatan. Sedekah paling utama di waktu pagi, subuh. Menurut para ulama, subuh adalah waktu kehidupan, awal kehidupan. Setelah kita mendirikan sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran, maka yang ketiganya adalah sedekah. Ketika orang lain masih tidur dengan mimpi, kita sudah mulai aktivitas. Ibu, bapak, hadirin yang saya hormati, untuk mendapatkan berkahnya aktivitas kita, maka lakukan sedekah setiap memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah di masjid, musola, dan orang-orang di pinggir jalan yang menjadi panitia pengumpul amal dan infak ataupun sedekah untuk pembangunan masjid, musola, ataupun anak yatim dan piatu. Jangan melihat besar kecilnya nilai, tapi upayakan rutin dan istiqomah. Bentuk lain sedekah adalah dengan tenaga dan tersenyum. Saya tersenyum dengan Pak Haji Gofur, selalu tersenyum, mudah-mudahan menjadi ibadah Pak Gofur, nggih. Dengan senyuman dan sapaan tulus dan ikhlas, insya Allah menjadi sedekah yang bernilai ibadah. Kemudian yang keempat, yang terakhir,
mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, kalau sebelum Ramadan kita jarang mengerjakan sholat sunnah, mari kita mulai dengan berusaha untuk mengerjakan sholat sunnah. Utamanya sholat sunnah duha, dengan agar gerbangnya rezeki dan berkahnya hidup terbuka, maka lakukanlah sholat duha ini insya Allah. Mungkin kita malas dan belum terbiasa, buanglah rasa malas jauh-jauh. Ingat, prinsip kita adalah Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kemudian sholat sunnah yang lain adalah sholat tahajud dan sholat-sholat rawatib. Sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu atau wajib. Meskipun ibadah ini cukup berat, termasuk saya sendiri berat untuk mengerjakannya, sholat rawatib ini menjadi tambahan ibadah sholat fardu yang besar pahalanya. Kemudian yang terakhir adalah tahajud. Di malam hari setelah kita tidur kemudian bangun melakukannya, mulanya 2 rakaat. Setelah nyaman dan menikmati indahnya tahajud, barulah 4 dan lebih selebihnya. Kemudian ditutup dengan witir dan 1 atau 3 rakaat. Tentunya sholat sunnah tarawih yang juga malam ini. Badan sehat, makanan bergizi. Jangan lupa gerak badan di waktu pagi. Tingkatkan ibadah Ramadan yang suci. Tetap semangat hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Jamaah yang saya hormati, menjadi muslim, mukmin itu sangat mudah, tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Menjadi muslim, mukmin itu gampang, tapi tidak boleh digampang-gampangkan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau sudah bertekad dan menyatakan menjadi muslim, maka jadilah muslim yang kafah atau menyeluruh. Jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Lakukanlah perintah Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbaiki ibadah tersebut, jangan sungkan bertanya kepada ilmunya kepada ustadz, ulama dan lain sebagainya. Insya Allah dengan senang hati beliau akan menjawab dan membimbing kita. Beli kurma, tasbih dan sajadah. Beli di pasar murah. Begitu ceria wajah para jamaah, walaupun belum ada THR di rumah. Insya Allah yang sudah ada senyumnya cerah. Mari saudaraku, kita bertekad menjadi muslim yang baik dan taat, mengejar ketertinggalan yang begitu jauh dengan orang lain. Kita berusaha mengamalkan 4 hal tersebut, termasuk untuk diri saya sendiri dan sekuat dan sekemampu kita. Belajar ibadah memang harus dipaksa. Setelah dipaksa menjadi bisa, setelah bisa insya Allah menjadi terbiasa. Sekali lagi kita berprinsip Ramadan tahun ini harus menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah masih ada waktu 15 hari, mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Amin ya robbal alamin. Bila ada sumur di ladang, bolehkan saya menumpang mandi. Kalau saya ke restoran Padang, pasti akan saya ajak Pak Supardi. Beli karang dan ikan di pasar Keramat Jati. Bila kurang berkenan, jangan simpan di hati. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Gula Jawa, gula aren, Masjid At-Taqwa memang keren. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.